Kebohongan Indonesia video 4 dari 5 video. Ketika suara-suara yang dibungkam mulai berani kembali berbicara, dunia akan mendengarnya meskipun penjajah berusaha menutup telinga. Dokumen keempat ini bukan sekadar tulisan, ini adalah letusan dari luka sejarah yang terlalu lama ditutup paksa. Dari Aceh sampai Papua, dari Maluku sampai Sulawesi, tiap bangsa membawa kisah yang berusaha dipadamkan oleh kekuasaan. Dan kini, cerita itu kita bangunkan kembali. Tidak dengan pelan, tapi dengan hentakan yang mengguncang. Karena mereka yang mencoba menghapus sejarah, hari ini dipaksa melihat bahwa sejarah itu kembali menuntut haknya. Jika mereka berkata ini provokasi, biarkan mereka bicara. Jika ada pula yang menuduh rekayasa, jawabannya lebih mudah lagi, rekayasa itu dibuat tanpa bukti, tanpa referensi, tanpa saksi, tanpa catatan. Sedangkan apa yang ditulis di sini lahir dari laporan PBB, amnesti, HRW, kuburan massal, dokumen sejarah, dan kesaksian hidup rakyat yang dizalimi. Rekayasa adalah tuduhan orang pengecut yang tidak sanggup berdepan fakta. Penjajah selalu menuduh rekayasa ketika kebenaran terlalu panas untuk mereka tanggung. Jika ada pula yang berteriak hoaks, jawabannya mudah, hoaks itu kebohongan tanpa bukti. Sementara seluruh yang ditulis di sini bersandar pada darah, kubur, arsip, laporan internasional, dan sejarah yang mereka coba hapus. Yang menuduh hoaks biasanya adalah orang yang takut kebenaran dibuka karena kebenaran itu menusuk langsung ke jantung penjajah yang mereka bela. Hanya yang takut pada sejarah yang akan panik ketika sejarah dibuka kembali. Jika mereka bilang ini adu domba, tanya kepada mereka, siapa yang selama ini memecah belah? Jika mereka bilang ini kebencian, katakan bahwa kebencian timbul dari kezaliman, bukan dari mereka yang menuntut keadilan. Dokumen ini adalah panggilan kepada setiap hati yang masih hidup, jangan tunduk pada kebohongan. Jangan patuh pada penjajah yang berganti seragam tapi tetap membawa niat yang sama, menguasai, menipu, memecah belah. Ini adalah video 4, bantu sebarkan, dan bersiaplah untuk video 5 yang akan membuka lebih banyak wajah-wajah kepalsuan yang selama ini disembunyikan. 31. Kekuasaan tidak diwariskan oleh suara rakyat, tapi oleh warisan keluarga dan koneksi partai. Dinasti politik tumbuh di hampir semua provinsi dan kota, dari Solo, Bantul, Medan, Banten, hingga Sulawesi Selatan. Anak, istri, menantu, dan saudara penguasa mengisi posisi strategis tanpa proses seleksi yang adil. Pemilu hanya menjadi formalitas untuk memperkuat status elit politik lama. Referensi, Perludem, Dinasti Politik dan Pemilu 2024. Tempo Investigasi, Jejak Dinasti di Pilkada, 2020. 32. Lembaga negara tunduk pada kekuasaan, bukan bekerja untuk rakyat. Mahkamah Konstitusi, KPU, Bawaslu, dan KPK dikendalikan oleh aktor politik yang duduk di eksekutif atau partai. Putusan dan kebijakan strategis disesuaikan dengan kepentingan elit, bukan kepentingan rakyat. Ketika rakyat menggugat, lembaga hanya diam atau membalas dengan kriminalisasi. Referensi, Riset Elsam, ICW, Kontras 2023. Catatan Perludem dan BEM Nusantara. 33. Tidak ada tempat aman bagi pembela HAM, jurnalis, dan aktivis di Indonesia. Para aktivis lingkungan, hak tanah, dan jurnalis investigasi banyak yang diintimidasi, dikriminalisasi, bahkan dibunuh secara misterius. Negara tidak pernah mengungkap pelaku, justru menuduh balik para korban dengan pasal makar, IT, atau provokator. Banyak organisasi rakyat dilarang, dicabut izinnya, atau dicap radikal. Referensi, data Kontras, Laporan Kekerasan Terhadap Pembela HAM, tahun 2022 sampai tahun 2023. AJI, Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia. 34. Kehidupan adat, budaya lokal, dan hak kolektif terus dihancurkan oleh proyek nasional. Banyak komunitas adat tergusur karena pembangunan bandara, tambang, jalan tol, food estate, dan ibu kota baru. Upacara adat dilarang, rumah adat dihancurkan, nama kampung diganti dengan label kolonial baru. Pemerintah lebih menghormati investor daripada leluhur. Referensi, Aman, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Walhi, Elsam. Riset Antropologi UI dan UGM, Pemiskinan Budaya di Era Infrastruktur Nasional, 2023. 35.
Ketika rakyat bangkit melawan ketidakadilan, mereka dicap makar. Banyak tokoh adat, mahasiswa, ulama, jurnalis, dan aktivis yang menuntut keadilan justru dipenjara dengan tuduhan subversif atau anti-NKRI. Padahal mereka hanya menuntut kebenaran, tanahnya kembali, dan haknya diakui. Negara takut pada suara rakyat, karena itu membungkamnya dengan hukum dan senjata. Referensi: laporan LBH Pers, Safenet, Kontras. Dokumentasi Komnas HAM dan Majalah Tempo. Laporan Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial PBB, CERD, 2022. 36. Simbol-simbol nasional adalah hasil pemaksaan, bukan kesepakatan. Lambang Garuda, bendera merah putih, dan bahasa Indonesia tidak pernah melalui musyawarah seluruh bangsa-bangsa Nusantara. Garuda dipaksakan sebagai lambang negara meski dalam ajaran Islam dan Kristen, pemujaan simbol burung dapat dianggap syirik atau paganistik. Bahasa Indonesia dibuat dari bahasa Melayu Riau, tanpa konsultasi ke Papua, Dayak, Toraja, atau Ambon. Referensi: Sejarah Nasional Indonesia, Bab BPUPKI. Debat ulama tentang simbol negara, Nu Online dan Republika. 37. Kebebasan beragama hanya berlaku bagi mereka yang tunduk pada negara. Komunitas Ahmadiyah, Syiah, dan aliran kepercayaan sering mengalami pengusiran, pelarangan, dan kekerasan. Negara hanya mengakui 6 agama, sementara puluhan kepercayaan leluhur tidak diakui atau dihapus. Hak spiritual rakyat diinjak-injak atas nama toleransi negara yang penuh standar ganda. Referensi: Setara Institute, Wahid Foundation, Komnas HAM, Laporan Intoleransi Beragama 2022. 38. Tidak ada keadilan transisional bagi korban pelanggaran HAM. Dari kasus 1965, Talang Sari, tragedi Aceh, Papua, Timor Leste, hingga Paniai, tidak satu pun pelaku utama diadili. Kompensasi korban hanya sebatas simbolik atau dokumenter. Negara lebih sibuk menutup luka dengan kata-kata rekonsiliasi palsu, bukan keadilan sejati. Referensi: Laporan Komnas HAM 2023, Amnesty International. Arsip Kontras dan Ajar. 39. Media sosial dijadikan alat propaganda dan sensor digital. Banyak konten rakyat dihapus atau dibatasi dengan alasan melanggar pedoman komunitas, padahal isinya kritik sosial. Buzzer dibayar negara dan elit untuk membentuk opini, menyerang lawan politik, dan membungkam aktivis. UU ITE digunakan untuk menjerat rakyat biasa yang mengeluh soal keadilan. Referensi: Safenet, Elsam, Digital Rights Foundation. Laporan Freedom House 2023, Internet Freedom in Indonesia. 40. Negara mengklaim NKRI harga mati untuk membungkam hak menentukan nasib sendiri. Warga Papua, Aceh, Maluku, dan daerah lain yang ingin meninjau ulang relasi mereka dengan Jakarta langsung dicap separatis. Padahal hak menentukan nasib sendiri dijamin oleh hukum internasional. Negara justru menolak berdialog, dan lebih memilih mengirim militer. Referensi: Piagam PBB Pasal 1, 2, ICCPR. Laporan UN Human Rights Council tentang Papua, 2022. Apa yang ditulis di sini bukan amarah kosong, ini adalah bukti. Bukti bahwa di balik kata kesatuan justru ada penindasan. Di balik kata damai justru ada darah. Dan di balik kata NKRI harga mati, justru ada rakyat yang dikorbankan. Jika selama ini mereka mengira bangsa-bangsa Nusantara akan terus diam, maka hari ini jawabannya jelas, tidak lagi. Dokumen keempat ini adalah pintu yang kita buka bersama, dan tidak akan tertutup lagi. Sebarkan video 4 ini, biar mereka yang bersembunyi di balik jabatan, baju loreng, dan gedung megah tahu bahwa rakyat sudah tidak takut. Tunggu video 5, itu bukan akhir, tapi permulaan yang lebih besar. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 42. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahuinya. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan hak yang benar. Hari, Bukhari Muslim, siapa yang memilih berdiri di atas kebohongan setelah mengetahui semua ini, maka ia memilih memikul dosa itu sendiri. Dan dosa yang disimpan akan menjadi saksi di hari ketika tidak ada lagi ruang untuk alasan.